Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fadil Rahman Baso selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Diskrit kelas PTKA 2021 dan teman-teman sekalian yang saya banggakan yang memprogram mata kuliah ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Nur Ain Najibah dari kelompok 3 akan memoderatori kelompok 1 mengenai pembahasan tentang logika matematika. Oke, langsung saja kita kenalan dengan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Aprianti, yang kedua ada Ardianto, yang ketiga ada Nur Suci Heronisa, yang keempat ada Musyamir Syafar, yang kelima ada Rifda Dalila, terus yang keenam ada Suci Rahmania, yang ketujuh ada Wafik Nur Aziza, kedelapan ada Nur Iksan, dan yang kesembilan ada Syahrul Syafaat. Baik, kita masuk ke penjelasannya. Saya persilakan teman-teman kelompok 1 untuk menjelaskan materinya. Baiklah, logika matematika yang pertama. Logika matematika atau logika simbol ialah logika yang menggunakan bahasa matematika, yaitu dengan menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol. Yang kedua, keuntungan atau kekuatan bahasa simbol adalah ringkas, multivalen atau bermakna tunggal, dan universal atau dapat dipakai di mana-mana. Yang ketiga, logika mempelajari cara penalaran manusia, sedangkan penalaran seseorang diungkapkan dalam bahasa berupa kalimat-kalimat. Dengan demikian, logika mempelajari kalimat-kalimat yang mengungkapkan atau merumuskan penalaran manusia. Pernyataan. Pernyataan adalah kalimat yang mempunyai nilai kebenaran atau benar atau salah. Pernyataan yang tidak mengandung kata hubungan, kalimat disebut pernyataan primer atau pernyataan tunggal atau pernyataan atom. Sedangkan pernyataan yang mengandung satu atau dua lebih kata hubungan kalimat disebut pernyataan majemuk. Pernyataan. Contoh. Yang pertama, Bangkok adalah ibu kota Thailand. Yang kedua, 9 adalah bilangan genap. Yang ketiga, Badak itu memiliki gading. Yang keempat, 3 lebih tua daripada 5. Yang kelima, setahun terdiri dari 52 minggu. Yang keenam, 8 tambah 4 sama dengan 12. Yang ketujuh, mengapa kamu menangis? Yang ke-8, 3 lebih besar dibanding 5. 9, ambilkan aku ke itu. 10, semoga kamu lekas sembuh. Selidikilah kalimat-kalimat tersebut. Pernyataan yang benar dikatakan mempunyai nilai kebenaran, yaitu B. Sedangkan pernyataan yang salah dikatakan mempunyai nilai kebenaran S. Catatan. Nilai kebenaran suatu pernyataan kadang-kadang ditulis dengan lambang angka 1 atau 0. Angka 1 ekuivalen dengan nilai kebenaran B, sedangkan angka 0 ekuivalen dengan nilai kebenaran S. Lambang nilai kebenaran 1 dan 0 biasanya digunakan untuk menganalisis suatu jaringan listrik. Kebenaran suatu pernyataan dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Kebenaran faktual, yaitu kesesuaian terasiasi pernyataan dan fakta sesungguhnya. Yang B, kebenaran logis, yaitu kesesuaian dengan aturan-aturan logika. Dalam ilmu pengetahuan, kita selalu berbicara mengenai objek-objek yang terbatas, tidak mengenai segala sesuatu. Keseluruhan objek-objek yang menjadi bahan pembicaraan yang sedang kita lakukan disebut semesta. Pembicara atau semesta saja, atau disingkat S. Untuk membicarakan anggota-anggota dari semesta, biasanya digunakan lambang, yaitu yang pertama adalah konstanta, yaitu lambang yang digunakan untuk menunjuk atau membicarakan anggota tertentu dari semesta. Yang kedua, peubah, atau adalah lambang yang digunakan untuk menunjuk atau membicarakan anggota yang tidak tentu atau sembarangan dari semesta. Peubah adalah bilangan dan disajikan dengan huruf-huruf kecil, yaitu X, Y, Z. Peubah pernyataan dan disajikan dengan huruf-huruf kecil P, Q, R, dan seterusnya. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Ardayanto. Kepada Saudara Ardayanto, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, apa sih itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka ialah kalimat yang memuat peubah, sehingga belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Kalimat semacam ini masih terbuka untuk menjadi pernyataan yang benar atau yang salah. Contohnya, A. X adalah bilangan bulat. Pernyataan ini belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, karena nilai X tidak diketahui.
tambah 2 lebih besar dari 10. Yang ini juga sama. Nilai X tidak diketahui, jadi kita belum dapat menentukan nilai kebenarannya. C. X2 kurang 3X tambah 5 sama dengan 0. Yang ini juga sama. Nilai X tidak diketahui, jadi kita tidak dapat menentukan apakah X2 kurang 3X tambah 5 sama dengan 0. Selanjutnya D. Y sama dengan 2X tambah 1. Nilai Y dan X tidak diketahui, jadi kita tidak dapat menentukan kebenarannya apakah Y sama dengan 2X tambah 1. Kita dapat mengubah suatu kalimat terbuka menjadi pernyataan dengan mengganti atau mensubstitusikan semua peubah yang termuat di dalamnya dengan konstanta dari semestanya. Pernyataan yang dihasilkan bisa bernilai benar maupun bernilai salah. Next. Himpunan penyelesaian dari suatu kalimat terbuka ialah himpunan semua anggota dari S yang bila lambangnya didistribusikan ke dalam peubah dari kalimat terbuka, itu akan menghasilkan pernyataan yang benar. Contohnya, S sama dengan bilangan asli. A. X tambah 2 lebih besar dari 10, maka himpunan penyelesaiannya sama dengan 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. B. X2 kurang X kurang 6 sama dengan 0. X min 3 dikali X tambah 2 sama dengan 0, maka himpunan penyelesaiannya sama dengan 3. C. X tambah 1 lebih besar dari 0, maka himpunan penyelesaiannya sama dengan S. D. 2X kurang 1 dikali X tambah 3 sama dengan 0, maka himpunan penyelesaiannya adalah semua elemen dari semesta yang menghasilkan pernyataan benar. Perlu diingat bahwa himpunan penyelesaian harus memuat semua elemen dari semesta yang menghasilkan pernyataan yang benar. Selanjutnya, saya persilakan kepada teman kelompok saya, Saudari Suci. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membahas materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah ingkaran atau negasi. Ingkaran atau negasi dari suatu pernyataan adalah pernyataan lain yang diperoleh dengan menambahkan kata tidak atau menyisipkan kata bukan pada pernyataan semula. Ingkaran dari suatu pernyataan P disajikan dengan lambang minus P atau negasi P dan dibaca tidak P. Bila pernyataan P bernilai benar, maka ingkarannya bernilai salah dan begitu pula sebaliknya. Contohnya, yang pertama, Jikustik adalah sebuah kelompok band yang berasal dari Yogyakarta. Pernyataan tersebut adalah benar karena band Jikustik memang berasal dari Yogyakarta. Yang kedua, tidak benar bahwa Jikustik adalah sebuah kelompok band yang berasal dari Yogyakarta. Pernyataan tersebut salah karena Jikustik adalah band yang berasal dari Yogyakarta. Yang ketiga, Jikustik bukan sebuah kelompok band yang berasal dari Yogyakarta. Pernyataan tersebut adalah salah karena Jikustik berasal dari Yogyakarta. Yang keempat, manusia mempunyai ekor. Pernyataan tersebut adalah salah karena manusia memang tidak memiliki ekor. Karena yang memiliki ekor adalah hewan, misalnya seperti kucing. Yang kelima, manusia tidak mempunyai ekor. Pernyataan tersebut adalah benar karena manusia memang tidak mempunyai ekor. Mungkin hanya itu yang sempat saya jelaskan. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Wafik untuk menjelaskan pembahasan selanjutnya. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja saya akan membawakan materi mengenai pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk ialah pernyataan yang terdiri dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan menggunakan kata hubung. Dalam logika matematika, terdapat 4 macam kata hubung, yaitu dan, atau, bila, dan maka. Yang terakhir, bila dan hanya bila. Terus contohnya, yang pertama, Yogyakarta adalah kota pelajar dan memiliki banyak objek wisata. Dilihat dari kata hubung yang digunakan, yakni dan, dapat diklasifikasikan bahwa pernyataan pertama ini itu menggunakan kata hubung konjungsi. Yang kedua,
Kurnia pergi ke kampus, atau ia nonton film. Dari kata hubung yang digunakan, yakni atau, dapat diketahui bahwa pernyataan kedua ini menggunakan kata hubung disjungsi. Yang ketiga, bila air dipanaskan, maka ia akan mendidih. Berdasarkan kata hubung yang digunakan, dapat diketahui bahwa pernyataan ketiga ini merupakan pernyataan yang menggunakan kata hubung implikasi. Yang terakhir, bila Medan, ibu kota Sumatera Utara, bila dan hanya bila Semarang, ibu kota Jawa Timur. Dari kata hubung yang digunakan, yakni bila dan hanya bila, dapat diklasifikasikan bahwa pernyataan yang terakhir ini itu menggunakan kata hubung diimplikasi. Jadi, nilai kebenaran dari suatu pernyataan majemuk ditentukan oleh nilai kebenaran dari masing-masing pernyataan tunggalnya dan kata hubung yang digunakan. Karena masing-masing pernyataan tunggalnya bisa bernilai benar atau salah, maka ada 4 kemungkinan nilai kebenaran dari suatu pernyataan majemuk. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya bawakan. Selanjutnya, saya persilahkan kepada teman saya, Saudara Samir Safar, untuk membawakan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membahas tentang konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung dan. Kata hubung dan disajikan dengan lambang U. Jadi definisinya, suatu konjungsi bernilai benar hanya bila kedua pernyataan tunggalnya bernilai benar. Seperti pada tabel di samping, proposisi P bernilai benar dan proposisi Q bernilai benar, maka konjungsinya juga akan bernilai benar karena kedua pernyataan tunggalnya bernilai benar. Tapi jika salah satu dari pernyataan tunggalnya bernilai salah, maka konjungsinya akan bernilai salah. Seperti pada contoh berikut, Indonesia adalah negara republik dan berpenduduk 200 juta jiwa. Nah, kedua pernyataan tunggalnya sudah bernilai benar, maka hasilnya konjungsinya akan bernilai benar. Contoh kedua, kerbau berkaki 4 dan dapat terbang. Kerbau berkaki 4 sudah benar, pernyataan tunggal sudah benar, dan dapat terbang, nah itu salah. Jadi konjungsinya bernilai salah. Contoh ketiga, 3 adalah bilangan genap dan habis dibagi 5. Nah, maka konjungsinya bernilai salah karena kedua pernyataan tunggalnya bernilai salah. Mungkin itu dari saya. Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke saudari Rifda Dalila. Baik, langsung saja saya lanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, materi disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung atau. Nah, kata hubung atau disajikan dengan lambang V. Seperti yang terlihat pada materi presentasi saya, dalam logika matematika juga dibedakan 2 macam atau 2 macam disjungsi. Yang pertama disebut disjungsi inklusif dengan lambang seperti tadi, dan yang kedua disebut disjungsi eksklusif dengan lambang V bergaris bawah. Nah, definisi dari disjungsi itu sendiri, yang pertama, suatu disjungsi inklusif bernilai benar bila sekurang-kurangnya salah satu pernyataan tunggalnya benar. Yang kedua, suatu disjungsi eksklusif benar bila salah satu dan tidak kedua-duanya dari pernyataan tunggalnya benar. Ini merupakan tabel kebenaran dari disjungsi. Di sini ada pernyataan P, pernyataan Q, dan P disjungsi Q. Pernyataan P benar dan pernyataan Q benar. Maka P disjungsi Q adalah benar.
Yang kedua, pernyataan P benar dan pernyataan Q salah. Maka P disjungsi Q benar, karena setidaknya ada satu yang benar. Begitu pula selanjutnya, P salah, Q benar, maka P disjungsi Q benar. Nah, selanjutnya, contoh dari disjungsi. Yang pertama, Pak Hartono berlangganan harian Kompas atau Kedaulatan Rakyat. Yang kedua, Anissa pergi ke perpustakaan atau ke kantin. Yang ketiga, 5 lebih besar dari atau sama dengan 6. Selanjutnya ada bila diketahui bahwa X dikali Y sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Nah, kalau tidak dikatakan apa-apa, maka dalam matematika biasanya yang dimaksud adalah disjungsi inklusif. Implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung bila dan maka. Pernyataan tunggal yang pertama disebut anteseden dan yang kedua disebut konsekuen. Kata hubung bila dan maka disajikan dengan lambang implikasi. Dalam bahasa sehari-hari, kita memakai implikasi dalam bermacam-macam arti. Misalnya, A, untuk menyatakan suatu syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iksan, NIM 1929904-2024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang biimplikasi atau bikondisional. Biimplikasi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung bila dan hanya bila atau jika dan hanya jika. Disebut ekuivalensi atau biimplikasi. Kata hubung tersebut disajikan dengan lambang seperti berikut. Definisi suatu ekuivalensi bernilai benar bila kedua pernyataan tunggalnya mempunyai nilai kebenaran yang sama. Contohnya yaitu pada tabel kebenaran. P bernilai benar, Q bernilai benar. P biimplikasi Q adalah benar karena keduanya memiliki sama-sama memiliki nilai kebenaran yang sama. P bernilai benar, Q bernilai salah, maka P biimplikasi Q adalah salah karena keduanya tidak memiliki pernyataan tunggal yang sama. P bernilai salah, Q bernilai salah, P biimplikasi Q bernilai benar karena P dan Q memiliki nilai kebenaran yang sama. Contoh dari biimplikasi adalah suatu segitiga disebut sama kaki. Bila segitiga itu mempunyai dua sisi yang sama. Sisi yang pertama adalah P bernilai benar dan sisi yang kedua adalah Q bernilai benar. Maka P biimplikasi Q adalah benar. Maka segitiga tersebut merupakan suatu ekuivalensi yang bernilai bila dan hanya bila. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya lanjutkan materi dari teman-teman. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri, yaitu nama saya Syahrul Syafaat. Saya akan membawakan materi terakhir, yaitu tautologi. Nah, tautologi adalah suatu bentuk kalimat atau rumus yang selalu bernilai benar untuk semua nilai pernyataan komponennya dan disimbolkan dengan B. Nah, lanjut di kontradiksi. Nah, kontradiksi adalah suatu bentuk kalimat yang selalu bernilai salah untuk semua nilai pernyataan komponennya yang disimbolkan dengan S. Kemudian di materi kontingensi. Nah, adalah sebuah pernyataan majemuk yang bukan suatu tautologi maupun kontradiksi yang memiliki nilai kebenaran yang benar dan salah. Kemudian lanjut di ekuivalensi logika. Nah, ekuivalensi logika adalah jika kedua pernyataan majemuk mempunyai nilai kebenaran yang sama untuk semua kemungkinan nilai kebenaran pernyataan komponen-komponennya. Ekuivalen ditulis dengan tanda sama dengan. Kemudian di konvers, kontraposisi dan invers. Jika suatu bentuk implikasi P sama dengan Q diubah menjadi Q disebut konvers. Nah, jika suatu bentuk implikasi P sama dengan Q diubah menjadi Q disebut kontraposisi.
Jika suatu bentuk implikasi P sama dengan Q diubah menjadi P, Q disebut inverse. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas penjelasannya teman-teman. Berdasarkan uraian teman-teman tadi, dapat disimpulkan bahwa ilmu logika matematika bisa diterapkan untuk membantu cabang ilmu matematika lain dalam menyusun kalimat matematika. Lalu membuktikan pernyataan-pernyataan di dalamnya sehingga pernyataan tersebut menjadi bersifat universal dan dapat dipahami oleh matematikawan serta pembelajar matematika di seluruh dunia. Selain itu, cabang ilmu matematika juga turut membantu manusia dalam mengasah alur berpikir yang benar serta membentuk suatu pemikiran yang sistematis dan logis. Oleh karena itu, ketika dihadapkan dengan masalah, manusia diharapkan dapat mengaplikasikan teori logika matematika sehingga masalah yang dihadapi bisa diselesaikan secara rasional. Baik, cukup sekian untuk presentasi kali ini. Saya Nur Ainun Najibah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.